kira ini sebetulnya terjadi tren perubahan daripada gaya belanja masyarakat gitu ya, konsumen. Dan ini sebetulnya sudah terjadi sejak sebelum pandemi begitu ya. Jadi ini bukan karena gara-gara pandemi ini, tapi pandemi itu hanya sebagai trigger gitu ya, pemicu begitu. Tapi sebetulnya sudah terjadi sejak sebelum pandemi, yaitu bahwa apalagi kita bicara khusus pusat-pusat perbelanjaan yang berada di kota-kota besar di mana perubahan gaya hidup gitu, lifestyle itu cepat sekali berubah begitu ya. Nah, yang terjadi adalah bahwa pusat perbelanjaan itu sekarang tidak bisa lagi hanya fungsinya sekedar sebagai tempat belanja begitu. Jadi ini yang menjadi masalah utama. Eh, Fungsi pusat belanja itu memang yang utama adalah sebagai tempat belanja, tetapi tidak bisa lagi hanya sekedar sebagai tempat belanja. Kalau pusat belanja itu hanya sekedar fungsinya hanya sekedar sebagai tempat belanja, salah satunya itu akan bertempur berhadapan langsung dengan online begitu. Nah, ini adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh pusat-pusat perbelanjaan yang hanya memfungsikan dirinya sekedar sebagai tempat belanja. Jadi saya kira apalagi selama pandemi, penetrasi online shopping itu kan begitu kuat ya, begitu masif begitu penetrasinya. Nah, jadi pusat-pusat perbelanjaan yang fungsinya hanya sebagai tempat belanja, ya tentunya akan berhadapan langsung ini dengan akan bertarung langsung begitu dengan online. Jadi saya kira pusat perbelanjaan saat ini tidak bisa lagi hanya sekedar sebagai fungsinya sebagai tempat belanja. Kita bisa lihat di Jakarta banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan justru yang ramai sekali saat ini, bahkan tingkat kunjungannya itu sudah lebih dari sebelum pandemi. Ada beberapa pusat perbelanjaan banyak pusat perbelanjaan yang tingkat kunjungannya sudah mencapai lebih daripada sebelum pandemi, itu pada saat normal begitu ya. Kalau kita perhatikan pusat-pusat perbelanjaan yang ramai tersebut itu jelas sekali bahwa fungsinya bukan hanya sekedar tempat belanja, tetapi mereka sudah bisa memberikan fungsi lain kepada customer, kepada masyarakat, sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat untuk melakukan hubungan relasi sosial, koneksi begitu ya. Jadi datang ke pusat perbelanjaan itu bukan hanya lagi sebagai untuk hanya sekedar belanja, tetapi juga bagaimana membangun koneksi sosial begitu antar sesamanya begitu ya, dengan teman, dengan kolega, dengan saudara, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi ini yang harus dikedepankan oleh pusat-pusat perbelanjaan, khususnya yang berada di kota-kota besar seperti di Jakarta. Jadi kalau kita lihat di lokasi-lokasi utama di Jakarta, banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan yang ramai sekali ya. Bisa saya sebut misalkan Baik. Kota Kasablanka, Grand Indonesia, begitu ya, Senayan City, Pondok Indah Mall, begitu ya, Pondok Indah Mall 3, itu kan baru dibuka juga pada saat pandemi. Tapi tingkat kunjungannya begitu tinggi. Kenapa? Karena mereka memfungsikan dirinya bukan hanya sekedar tempat belanja lagi, tetapi ada fungsi lain yang tadi saya sudah sampaikan ya, fungsi koneksi, membangun relasi dengan untuk diberikan fasilitas masyarakat, customer, pelanggan untuk melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Saya kira demikian. Oke, ada fungsi koneksi di sana tidak hanya sebagai tempat perbelanjaan saja. Apakah memang dengan merenovasi pusat perbelanjaan seperti kita ambil salah satu contoh Sarinah begitu ya, yang saat ini juga direnovasi dan berubah menjadi sangat estetik dan juga banyak pengunjung di sana menjadi ramai. Apakah memang ini perlu dicontoh Pak Alfonsus bagi tempat-tempat perbelanjaan yang tentunya saat ini sepi? Ya, saya kira ini contoh yang gamblang sekali, betul. Mas Bram ini lebih jago dari saya ini memberikan satu contoh yang bagus sekali ya, Sarinah. Jadi Sarinah ini salah satu bentuk dari kebangkitan begitu ya, perubahan, mereformasi dirinya sehingga bukan hanya sekedar tempat belanja lagi. Coba kita lihat sekarang Sarinah itu kan banyak yang tempat berkumpul, masyarakat bisa ngobrol, berinteraksi di halaman depannya dengan taman yang begitu indah begitu ya, dengan konsep terbuka dan sebagainya. Jadi saya kira ini salah satu contoh di mana Sarinah itu sebagai salah satu pusat perbelanjaan merespon perubahan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana Sarinah merespon terjadinya perubahan gaya hidup gitu ya, gaya berbelanja daripada masyarakat. Jadi saya kira Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir bersama timnya, saya kira tepat sekali melakukan itu. Beliau sebagai seorang pengusaha bisa membaca bahwa situasi ini sudah berubah, ya, tidak lagi seperti dulu ini kondisi daripada tren belanja masyarakat. Nah, ini adalah contoh yang saya kira contoh yang jelas sekali. Nah,
mal-mal yang sekarang memang cenderung hanya memfungsikan dirinya sebagai tempat belanja harus bisa segera mereformasi dirinya juga. Jadi melakukan renovasi, bukan hanya sekedar renovasi. Jadi saya lebih bicara lebih merekonsep. Jadi saya kira yang lebih lebih cocok adalah mengkonsep ulang begitu ya. Sarinah ini kan bukan hanya sekedar renovasi saya kira, tapi dia melakukan rekonsep gitu ya, konsepnya ditata ulang begitu. Jadi saya kira kalau hanya sekedar renovasi kan mungkin hanya sekedar perbaikan dan menambah indah dan sebagainya. Tetapi kalau rekonsep itu lebih memberikan fungsi-fungsi tambahan ataupun bahkan merubah fungsi-fungsinya begitu. Jadi saya Baik. kira contoh yang tepat itu betul adalah Sarinah begitu. Demikian Mas Bram. Oke, baik Pak Alfon. Untuk merenovasi tentunya dan juga tadi Anda katakan rekonsep pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebetulnya untuk membuat mal-mal ini juga menjadi ramai kembali khususnya mal-mal yang berada di tempat-tempat strategis DKI Jakarta, ini pakai cara apa sih yang lebih baik dan juga efisien Pak Alfon? Ya, saya kira memang ada dua hal utama untuk melakukan sesuatu perubahan, rekonsep daripada pusat perbelanjaan. Satu adalah tentunya memang bagaimana visi dan misi begitu ya, bagaimana pengelola bisa melihat peluang, bisa bagaimana pengelola pusat belanja bisa berinovasi, melakukan kreativitas dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang utama. Biaya itu menurut saya menjadi hal yang kedua begitu ya. Jadi karena sebetulnya untuk bisa mendapatkan inovasi-inovasi ataupun kreativitas-kreativitas, saya kira kadang-kala tidak perlu dengan biaya besar begitu ya, dengan biaya yang ringan pun dengan relatif kecil pun itu bisa dilakukan saya kira. Tidak harus dengan biaya-biaya besar. Kalau Sarinah kan memang betul-betul saya kira memerlukan biaya besar karena mereka betul-betul merekonsep secara total begitu ya.